Waspada teman-teman ya, pesan yang diberikan dari debt collector internal aplikasi pinjaman Ipoji ya berupa ancaman sebar data. Ya, apakah di aplikasi Ipoji ini kalau misalkan teman-teman mempunyai kendala telat bayar, dia bakalan sebar data ya. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Nah, teman-teman, siapa yang mempunyai tagihan di aplikasi Poji dan kalian dikirimkan pesan ya yang katanya mau disebar data ya dan maupun adanya debt collector lapangan ya. Pesan-pesan yang dikirimkan dari debt collector internal Ipoji itu sebenarnya benar atau cuma ancaman saja. Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini ada salah satu pengalaman ya dari nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi Ipoji dan kemudian dia dikirimkan pesan ya. Pesannya itu kita baca teman-teman. Di sini warning ya, kontak yang berada di HP Anda bisa kami hubungi. Jika hal itu tidak ingin terjadi, lunaskan tagihan Ipoji Anda sekarang. Ya. Jika Anda tidak merespon atau memblokir kami, akan kami proses data Anda atas penggelapan uang perusahaan dan Anda banyak dicari orang karena telah menyalahgunakan data atau nomor telepon orang lain untuk melakukan pinjaman tanpa izin dari mereka. Segera Anda lunaskan tagihan Anda sekarang, jika tidak, ya, poin pertama, data diri Anda terancam masuk buku daftar hitam perbankan dan fintech Indonesia. Ya, yang kedua adalah pemblokiran nomor ektp dan nik keluarga. Dan yang ketiga adalah alamat dan tempat kerja yang Anda cantumkan akan ditindaklanjuti. Ya, ini adalah bentuk ancaman yang dikirimkan dari debt collector internal di aplikasi pinjaman Ipoji. Oke, untuk pesannya teman-teman ya, jadi ini semata-mata cuma ancaman saja ya, kalian jangan panik, ya kalian jangan takut, ya apalagi was-was gitu untuk menghadapi pesan-pesan yang dikirimkan dari debt collector internal Ipoji. Nah, selain adanya ancaman ya, tentu untuk menanyakan sebar data, Ipoji itu bisa sebar data atau tidak bang? Ya, Ipoji ini adalah pinjaman online legal teman-teman, yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, tidak mungkin pinjaman online legal itu menyebar data ya, karena dia sudah mentaati dari aturan Otoritas Jasa Keuangan ya, termasuk dari penyebaran data teman-teman atau penyalahgunaan data itu tidak sembarangan ya. Jadi sebagai pendanaan ya atau pemberi pinjaman ya itu tidak boleh menyebar data nasabah. Itu bisa ditindak pidana teman-teman ya. Jatuhnya itu sudah ada pasal pidananya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa data kalian itu bakalan disebar oleh DC internal 4G, kalian boleh laporkan aja ya ke Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang berwajib seperti polisi dan Satgas Waspada Investasi. Ya, jadi untuk ancaman yang diberikan dari DC internal 4G, sekali lagi gue katakan ini cuma ancaman saja ya, teman-teman jangan panik dan jangan takut. Tidak akan mungkin teman-teman ya penyebaran data atau menghubungi kontak lain, tidak teman-teman. Ya. Nah, untuk debt collector lapangannya ya, untuk debt collector lapangan dari Ipoji itu sampai saat ini kayaknya belum ada ya, karena gue juga belum menemukan kasus di mana nasabah yang disamperin oleh debt collector lapangan atau pihak ketiga dari aplikasi Ipoji. Hanya saja ya Ipoji itu untuk teror dan ancamannya memang barbar seperti pinjaman online lain yang menghubungi kalian terus-menerus ya, telepon, WhatsApp ya, email, itu sudah pasti teman-teman. Karena resiko ketika kalian gagal bayar ya seperti itu ya. Salah satunya adalah menghubungi gitu ya terus-menerus. Ya, sekali lagi penyebaran data ya tidak mungkin karena Ipoji ini adalah pinjaman online legal. Ya, kalaupun tadi adanya sebar data, kalian bisa laporkan ya. Itu yang gue jelaskan teman-teman. Untuk debt collector lapangan belum ada ya sampai saat ini Ipoji masih aman. Ya, meskipun tagihan kalian besar ya di atas 1 juta atau di atas puluhan juta masih aman, belum ada debt collector lapangan yang ke rumah atau pihak ketiganya, dia hanya mempunyai pihak ketiga sebagai internal ya atau offline saja teman-teman. Tidak ada offline maksudnya ya, hanya online saja. Dimana yang online itu kan menghubungi kalian melalui WhatsApp, email, atau bahkan telepon terus-menerus. Nah, untuk menghubunginya biasanya ke kontak darurat dan bisa jadi keluar kontak darurat karena ada izin akses, teman-teman.
Yang terpenting dia tidak sebar data, ya ini cuma nakut-nakutin kalian, ya kalian jangan panik ya, apalagi was-was gitu ya. Dan stres gitu untuk menghadapi teror-teror yang diberikan dari debt collector internal E4G. Ya, pada intinya Evoji sampai saat ini belum ada debt collector lapangan. Ya mungkin sebagian besar nasabah kawan pinjol itu kan menanyakan masalah debt collector lapangan ya. Debt collector lapangan Evoji itu belum ada teman-teman. Meskipun teman-teman galbainya di wilayah Jakarta atau Jabodetabek ya. Atau mungkin kalian dikirimkan yang katanya debt collector mau ke rumah ya, mau ke RT atau RW ya, atau ke lurah setempat gitu, mengajak lurah setempat itu tidak. Ya, itu hanya ancaman teman-teman. Ancaman supaya kalian bisa membayar tagihannya ya, supaya kalian nakut-nakutin kalian, dan ini semata-mata cuma ancaman saja ya. Itu teman-teman ya, karena ini gue rangkum juga kan dari beberapa pengalaman yang galbay di aplikasi pinjaman E4G. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.